Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungkap, A.P. Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Cempaka berhasil menolong Paramita dan Purbaya. Dan kemudian Cempaka terlibat pertengkaran dengan Paramita, manakala Cempaka menawarkan jasanya untuk menolong menyelesaikan masalahnya dengan Raden Purbaya. Dan pada akhir kisah lalu diceritakan bahwa mereka telah menyimpulkan kejadian yang menimpa Purbaya di kamar tahanan adalah sebuah perangkap yang disiapkan oleh Resi Amista. Kita akan menyelidikinya. Tapi engkau harus mengembalikan dahulu kekuatanmu. Tapi sebelum itu, kau harus membawaku cepat-cepat berlalu dari tempat ini sebelum Resi Amista datang kemari. Oh, iya, benar. Kita akan kerepotan melayaninya. Mari, ku gendong kau. Maaf adik Purbaya. Hup! Berhenti! Mau kemana kau? Minggir! Aku ingin masuk dan menemui kakekku. Kau kira kau masih akan diperlakukan seperti dulu? Setelah kau membuka mulutmu tentang Aji Rawa Rontek itu. Minggir! Biarkan aku masuk. Kau boleh masuk. Kau boleh masuk. Tapi bukan sebagaimana dahulu. Kau boleh masuk akan tetapi dengan tangan yang terikat. Kau boleh masuk. Tapi sebagai seorang tawanan. Setan jelek, kecoa busuk, bau. Menyingkir. Anak-anak, bersiaplah kalian. Siap, Baiklah, jika memang kalian hendak mencari perkara. Tangkap hidup-hidup wanita liar itu. Yes! Gila, wanita liar. Kau berani melukai orang-orangku? Ayo desak terus, tangkap anak itu. Beberapa orang berhasil dilukai oleh Paramita. Akan tetapi, beberapa saat kemudian mereka bangkit kembali dan mendesak lebih ganas lagi. Sampai akhirnya dengan gerakan yang luar biasa nekatnya, seorang lawannya berhasil menangkap pedang dan menarik lepas dari tangannya. Dan bersamaan dengan itu, beberapa pukulan menerpa tubuhnya hingga gadis itu jatuh terjajar. Rapatkan kepungan. Jangan berikan gerak leluasa lagi untuknya. Minggir, menyingkir. Kalian akan mendapat hukuman dari kakek. Kau kira kakekmu masih juga akan bersikap seperti dulu? Ayo, ringkus dia. Mundur! Jangan pedulikan. Aku yang akan bertanggung jawab. Tangkap.
Tunggu. Berikan tanganmu untuk diikat. Tetap kepung anak itu. Kau juga bersikap demikian padaku. Dosamu sudah terlalu besar, Paramita. Karena mulutmu yang lain itu telah menggoyahkan semangat prajuritku. Untuk itu kau harus mendapat hukuman. Serahkan dirimu. Kau harus masuk ke dalam tahanan untuk menunggu keputusan yang akan kuambil. Ikat dia dan jangan ganggu. Baik kakak. Hai, ikat wanita liar itu. Ayo. Paramita menangis terisak-isak. Ia menyerahkan kedua tangannya untuk diikat. Dan kemudian sambil tetap menunduk, gadis itu dibawa masuk ke dalam tahanan khusus. Rasakan olehmu anak manja. Ini bukanlah Karang Sedana masa lalu yang dikuasai oleh ayahanda. Tidak ada tempat untukmu mengumbar kesombongan dan kemanjaan dirimu. Kakang Resi sudah tidak bertindak adil. Anak-anakku kini menjadi puas. Ayo masuk. Kenapa kau diam saja? Apakah ingin kulempar masuk ke dalam kamar itu? Ngapa kau kembali lagi kemari? Apakah pemuda itu menolak dirimu? Pemuda itu tidak mau bertanggung jawab? Kasihan sekali. Ingin rasanya aku menolongmu. Maukah kau menikah denganku? Selamat beristirahat, Cah Denok, Cahayu. Belum beberapa lama, tiba-tiba terjadi kegemparan di Istana Kencana Wungu ketika mendapat berita dari petugas sandi khusus dari prajurit hutan bambu Situraja. Celaka. Rupanya kehadiran kita di Kencana Wungu telah diketahui oleh pihak luar. Hai prajurit, panggil menghadapku Ki Sampar Angin, Prabu Sora dan juga Ki Cengkar Pawon. Cepat, suruh mereka berkumpul sesegera mungkin. Kumpulkan seluruh kekuatan di Kencana Wungu ini. Sampar Angin persiapkan secara baik kekuatan yang ada pada kita. Dan untuk sementara kau Sora, tetaplah di Kencana Wungu. Tugasmu ke Jati Bandar untuk menguasai istana itu aku tangguhkan. Karena aku memerlukan kekuatanmu saat ini. Sebenarnya apakah yang telah terjadi, Amista? Mengapa tiba-tiba saja engkau jadi kebingungan seperti ini? Kehadiranku di tempat ini telah bocor ke Karang Sedana. Dan seorang petugas sandiku telah melihat gerakan persiapan di Karang Sedana malam tadi. Aku khawatir dalam waktu dekat mereka akan tiba di sini. Bagaimana berita itu sampai dapat bocor, Kakang Amista? Aku tidak tahu. Mungkin seorang prajurit dalam yang dahulu melarikan diri melaporkan ke Karang Sedana. Bahkan menurut Ki Cengkar, ada 2 orang prajurit dalam yang lepas dari pengamatan kita. Jika begitu, bukankah Sakti Dewangga yang harus bertanggung jawab? Bukankah dia sudah berjanji tidak akan mengganggu kita sebagaimana kita tidak mengganggu keluarganya? Sakti Dewangga harus kita mintakan pertanggungan jawab. Ya, kita akan meminta pertanggungan jawabnya. Tetapi aku menduga bahwa kelompok Tongkat Merah juga bertanggung jawab. Aku yakin kelompok pengemis itu berhasil mengendus keberadaan kita di sini. Iya, hal itu bukan tidak mungkin, Kakak. Karena itu Sakti Dewangga harus kita hadapkan.
Kita tanyakan bagaimana hal ini sampai dapat bocor keluar. Nah, Sakti Dewangga harus mendapat hukuman. Tidak. Aku tidak mengizinkan kalian untuk mengganggunya. Maupun keluarganya seujung rambut pun. Aku masih memerlukannya. Bagaimana engkau akan menggerakkan pasukan besar dari Kencana Wungu tanpa bantuan beliau? Apakah para perwira itu akan mendengar perintahmu? Sakti Dewangga sangat kuperlukan. Panggil dia menghadapku saat ini. Baiklah kakak, saya akan segera menghadapkan. Duduklah, Tuanku Dewangga. Ada apa engkau memanggilku menghadap Tuan Amista? Saat ini agaknya bukanlah main-main lagi. Kerajaan Kencana Wungu berada dalam bahaya. Apalagi peduliku terhadap kerajaan ini. Kerajaan ini bukan lagi milikku. Aku tidak bermain-main. Aku tidak mendustaimu, Tuan Dewangga. Kerajaan ini saat ini memang aku kuasai. Tapi percayalah, satu saat, dan itu tidak akan lama lagi, kerajaan ini akan kuserahkan kembali kepadamu sepenuhnya. Kau akan menguasai Kencana Wungu di bawah kekuasaan besar yang kumiliki di tanah Pasundan ini. Mimpi di siang hari. Engkau baru menguasai Kencana Wungu. Di Pasundan ini banyak kekuatan yang akan menghadang ambisimu yang gila itu. Galuh yang besar. Dan juga Karang Sedana yang dikuasai oleh Prabu Purbaya yang merupakan titisan dewa. Purbaya titisan dewa. Untuk apa engkau membohongi dirimu sendiri, Amista? Bukankah engkau sendiri sudah membuktikan keajaiban Prabu Purbaya? Hebatannya yang mampu mengalahkan dirimu saat ia masih bocah 4 tahun yang lalu. Masih ingat kau? Jika engkau memang kurang percaya, kau boleh memanggil salah seorang pengawal dalammu. Dan juga dayang tua yang membantu pekerjaan dapur istana. Tanyakanlah pada mereka, siapa yang berhasil kutawan dalam istanamu ini? Tanyakan pada mereka. Dan kau akan segera mempercayainya. Apa maksudmu, Amista? Apakah engkau hendak mengatakan bahwa kau telah menahan Prabu Purbaya dalam istanaku ini? Celaka, setan. Aku tidak akan bisa membantumu lebih jauh lagi. Biarlah engkau bunuh aku dan juga seluruh keluargaku. Lepaskan Prabu Purbaya. Sesungguhnya lah Prabu Purbaya telah lenyap. Seorang berhasil menolongnya. Akan tetapi kini aku tengah berusaha mencarinya. Sudahlah, Tuan Dewangga. Sekarang marilah kita kembali ke persoalan semula, yaitu tentang situasi saat ini di wilayah Kencana Wungu. Apakah aku harus memperdulikannya? Dan apakah itu akan ada artinya bagiku? Ada, Tuan Dewangga. Istana ini akan kembali kepadamu. Dan itu pasti. Aku tidak mendustaimu. Untuk itu aku memerlukan bantuanmu. Itu memang sudah aku duga. Ya, aku memerlukan bantuanmu untuk menggerakkan pasukan besar kerajaan Kencana Wungu. Apa maumu sebenarnya, Tuan Amista? Sebuah kekuatan pasukan yang sangat besar sedang menuju kemari. Siapakah yang datang menyerbu kemari? Aku kurang jelas. Tapi menurut beberapa orang yang kuperintahkan untuk menyelidiki, pasukan itu ternyata pasukan asing. Pasukan dari seberang lautan.
Terus terang, mereka adalah musuhku. Selain untuk menguasai daerah ini, pasukan itu datang untuk mencariku. Apakah engkau tidak sedang membual? Keadaan cukup serius, Tuan Wangga. Saya tidak main-main lagi. Dalam keadaan terjepit seperti ini, saya akan dapat melakukan tindakan berbahaya. Tindakan yang di luar perhitungan akal sehat manusia. Keluarga besar Tuan terdiri dari beberapa bocah. Kasihan sekali mereka. Kasihan. Mereka masih mempunyai kesempatan untuk menikmati kehidupan. Mereka masih mungkin akan tumbuh menjadi seorang yang besar dan terhormat. Apakah Tuan tidak akan memberikan kesempatan mereka untuk itu? Untuk menikmati kehidupan yang sesungguhnya adalah indah dan manis ini. Iblis, kejam, setan neraka, apa maumu? Katakan cepat. Berikan kepercayaan, kekuasaan pada kami untuk menggerakkan pasukan kerajaanmu. Panggil dan perkenalkan kami kepada mereka. Jangan membuat kecurigaan pada mereka. Dan keluarga Tuan akan tetap selamat, sejahtera di dalam lindungan kami. Bagaimana? Cengkar Pawon, perintahkan orangmu untuk memanggil Panglima Sendawa. Baik, Kakang. Saya akan berangkat. Ya, panggil Panglima Sendawa. Coba, engkau gerakan tangan dan kakimu sekali lagi. Baiklah. Hup, hai, ya, hup, hai, ya. Bagaimana adik Purbaya? Tidak ada kekuatan yang dapat kusalurkan, Kak. Tapi aku merasakan ada suatu kelainan dalam tubuhku. Aku merasa seakan-akan ikatan gaib dalam tubuhku sudah tak ada lagi. Benarkah begitu? Coba, engkau duduk di sini, biar aku periksa tubuhmu. Iya. Rasa-rasanya aku telah dapatkan kembali tenagaku, Kak. Kekuatan gaib itu memang telah lenyap. Dan jalan darahku telah lancar kembali. Aku dapat merasakan kekuatan saktiku bergolak di sekitar pusarku. Kosongkan pikiranmu. Jangan halangi kekuatanku. Biarlah, aku akan mempercepat kembalinya tenaga saktimu. Hup! Sudah, Kak. Hup! Terima kasih, Kak. Bagaimana adik Purbaya? Agaknya seluruh kekuatanku telah kembali lagi. Biarlah, aku akan mencoba mengumpulkannya dengan baik. Hup! Beberapa saat, Raden Purbaya bersemedi, mencoba untuk mengembalikan dan merapikan kekuatan saktinya secara tepat seperti sedia kala. Ketika matahari mulai meredup, senja yang melembayung menaungi angkasa raya. Raden Purbaya menghentikan semedinya dan melompat berdiri. Hup! Hai, hiya, hup! Hai, hiya! Hai, hup! Hup! Hiya, hup! Hiya! Kita harus kembali ke istana itu, Kak. Iya, keluarga Baginda Sakti Dewangga harus kita selamatkan. Baginda Sakti Dewangga tidak mengambil tindakan karena keluarga beliau dijadikan sandera. Ayolah, kita segera ke sana. Hup! Sebaiknya kita ke warung makan di dekat istana.
Di sana, aku akan mencari orang yang dapat membantu kita memasuki istana. Mari. Kira kita tidak usah masuk ke warung itu. Sangat mencurigakan sekali jika aku harus menunggunya di situ. Adik Purbaya, kau menunggu saja di sini. Aku akan ke sana sebentar membeli makanan. Bukankah kau sudah lapar sekali? Benar, Kak. Nah, kita makan di sini saja dan menunggu Bibi Dayang itu untuk masuk ke dalam istana. Tunggulah sebentar. Setelah mendapatkan 2 bungkus makanan, Cempaka kembali menemui Raden Purbaya. Dan dalam kegelapan malam, mereka mengisi perut mereka yang hampir 1 hari 1 malam tidak terisi apapun. Setelah menyelesaikan makannya dan menunggu beberapa saat, orang yang ditunggu tidak juga kunjung datang. Agaknya kita harus berupaya sendiri untuk masuk ke dalam istana. Kita dapat mencari jalan untuk masuk ke sana. Sayang sekali. Jika saja kita berhasil menemuinya, tentu usaha kita untuk menemui Gusti Prabu Sakti Dewangga akan menjadi semakin mudah. Ayolah, kita cari jalan untuk masuk ke sana. Baiklah. Penjagaan agaknya semakin diperketat. Kita coba melalui samping istana. Mari. Tunggu dulu. Aku melihat dia. Itu dia. Bibi Dayang itu keluar dari gerbang istana. Agaknya ia pergi bersama seseorang. Siapakah orang yang bersamanya? Dan manakah dia? Adik Purbaya, sebaiknya kita ikuti dulu Bibi Dayang itu pergi. Mari cepat. Barak prajurit. Ya, gedung itu pastilah barak prajurit. Sejak dari belokan jalan itu, Bibi Dayang kelihatan sangat berhati-hati sekali. Seakan-akan takut kepergiannya diketahui orang. Mari kita coba lihat ke sana. Hup, hup. Itu dia adik Purbaya. Dia masuk ke dalam gedung itu. Hup. Agaknya ini adalah gedung Panglima Pemimpin Barak ini. Lihat itu. Bibi Dayang itu tengah berbicara dengan laki-laki tinggi besar itu. Mari kita coba mendengarkan. Lebih dekat ke sana lagi. Duduklah, Bibi Dayang. Duduk dan ceritakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam keraton. Apa yang terjadi dengan Baginda? Orang-orang yang berada di dalam istana, apakah benar mereka adalah pembantu-pembantu Baginda? Ampun, Tuan Panglima Sendawa. Sesungguhnya lah sangat berbahaya pengakuan hamba terhadap keselamatan keluarga junjungan kita. Katakanlah Bibi Dayang. Apa sesungguhnya yang telah terjadi di dalam keraton itu? Sepertinya aku mengenal salah seorang dari mereka. Ceritakanlah, Bibi. Baiklah. Sesungguhnya lah keadaan Baginda dalam bahaya. Baginda berada dalam cengkraman mereka. Keluarga Baginda dijadikan sandera dengan ancaman bila mana terjadi kebocoran tentang kehadiran mereka, maka keluarga Baginda akan menjadi korban. Biadab, iblis asing. Aku ingat ini. Resi asing tadi adalah Resi Amista. Ya,
Resi asing yang pernah bekerja pada Prabu Suntana dari Karangsedana dan kemudian bekerja sama dengan Prabu Sora dari Galuh. Menurut beberapa orang pengawal dalam yang sempat melihat, Prabu Sora Maharaja Galuh juga berada di istana kita. Rupanya komplotan mereka tidak dapat dibuat main-main. Lu siapakah sebenarnya yang hendak menyerang Kencana Wungu? Aku tidak percaya dengan ocehan mereka. Baginda juga tidak dapat berbuat banyak karena keluarganya dalam tangan mereka. Setan, siapa engkau? Panglima Sendawa yang mempunyai kepekaan yang tinggi menyadari bahwa seseorang telah mendengarkan pembicaraannya. Karena itu ia melesat naik ke atas atap dan melancarkan serangannya pada Raden Purbaya dan Cempaka yang lengah dan kurang berhati-hati. Tunggu Tuan Panglima, saya bukanlah berniat jahat. Bibi Dayang. Oh, kau Cempaka, tunggu, tahan dulu Tuan Panglima. Ada apa, Bibi? Apakah Bibi mengenal kedua orang itu? Oh ya, saya mengenal wanita itu Tuan. Dia adalah teman. Maafkan kami Tuan Panglima. Saya tidak sengaja mendengarkan pembicaraan Tuan. Saya ingin sekali bertemu dengan Bibi Dayang. Dan saya mengikutinya ketika melihat ia keluar dari pintu gerbang istana. Untuk apa engkau ingin bertemu dengannya? Saya ingin meminta bantuannya untuk menyelundup masuk ke dalam istana. Kurang ajar. Mau apakah kau masuk dan menyelundup ke dalam keraton? Kami berdua ingin mencoba menyelamatkan Baginda dan keluarganya, agar Baginda dapat leluasa bergerak menghadapi kelompok mereka. Siapakah engkau ini sebenarnya? Saya adalah Cempaka. Dan itu adalah junjungan saya, Prabu Purbaya dari Karangsedana. Prabu Purbaya? Benarkah engkau katakan itu, Nona Cempaka? Paman, kami menerima seorang utusan dari keraton ini. Seorang prajurit Kencana Wungu yang mengabarkan adanya ketidakberesan di wilayah Kencana Wungu. Benar. Sayalah yang saat itu memerintahkannya. Maafkan hamba, Tuan Purbaya. Terima kasih atas kesudian Tuan datang kemari. Bangkitlah Paman Sendawa, bangkit. Dan mari kita berbicara di dalam. Mari, silakan. Jadi, Paman Sakti Dewangga telah menitahkan Paman untuk melakukan dan menjalankan perintah dari kelompok asing yang menguasai istana. Benar, Tuanku. Itulah yang hamba khawatirkan. Hamba khawatir justru nanti Kencana Wungu akan menumbuk kekuatan pasukan dari negara tetangga. Kami akan menyelidikinya, Paman. Tapi, malam ini kami berniat untuk menolong keluarga Paman Sakti Dewa. Terima kasih Tuanku. Terima kasih atas budi baik Tuanku Purbaya. Bangkitlah Paman. Bangkitlah. Jangan menyembahku seperti itu. Sekarang, satu-satunya tugas Paman adalah melaksanakan dengan sebaik-baiknya pesan mereka. Siapkan prajurit. Tapi, kelak kita akan mempergunakannya untuk menghadapi kelompok pengacau itu. Dan satu hal yang sangat berbahaya. Mereka telah menempatkan beberapa orang-orang mereka di setiap kelompok pasukan. Saya akan kesulitan untuk menjelaskan masalah ini. Tidak perlu, Paman. Paman tidak perlu menjelaskan pada para prajurit
maupun perwira pasukan. Cukup paman saja yang mengetahui hal ini. Saya akan mencoba untuk menghubungi beberapa orang untuk membantu Kencana Wungu. Semoga saja tidak akan pecah perang yang akan memakan korban jiwa yang banyak. Bibi, Ya tuanku. apakah Bibi dapat mengantarkan kami berdua untuk masuk ke dalam menemui Paman Sakti Dewangga? Walah, dengan segala senang hati tuanku. Paman, kami pergi saja segera. Mari Kak. Mari. Bi, apakah saya bisa minta selendang kecil itu? Selendang kecil yang Bibi kenakan. Oh iya, tapi selendang ini. Tidak apa, saya sangat memerlukannya. Bolehkah? Oh, tentu saja tuanku. Tapi selendang ini tidak pantas untuk. Apakah tuanku akan mempergunakan selendang itu untuk ikat kepala? Ya, biar sedikit, tentu penampilanku akan berubah jika ku kenakan ikat kepala ulung. Oh iya, ini tuanku. Terima kasih, Bi. Marilah, kita segera memasuki istana itu. Mari tuanku. Atas bantuan Bibi Dayang, Cempaka dan Raden Purbaya berhasil masuk ke dalam istana Kencana Wungu. Akan tetapi ketika mereka memasuki serambi utama, Kemari, sembunyi. Aku melihat Ki Cengkar Pawon di ujung sana. Saya kira sudah cukup tugas Bibi. Terima kasih. Biarkan saja saya yang akan berusaha masuk ke dalam bilik Paman Sakti Dewangga. oh iya, tapi berhati-hatilah tuanku. Nona. Jangan khawatir, kami akan berhati-hati. Kami pergi. Mari Kak, kita naik ke atap sana. Hup, hup. Itu, bilik yang berwarna merah itulah tempat Paman Sakti Dewangga. Mari, kita maju perlahan-lahan. Aku khawatir mereka menempatkan penjaga di atas atap. Kau benar Kak. Itu, lihatlah. 2 orang penjaga di balik atap sana. Itu. Biarlah, saya akan mencoba untuk melumpuhkannya. Berhati-hatilah. Ki Cengkar Pawon mempunyai telinga yang cukup tajam. Ya, saya mengerti. Bagaikan bayangan seekor burung malam, Cempaka melesat ke arah 2 orang penjaga yang ditempatkan Resi Amista di atas atap. Dan dengan 2 serangan kilatnya, 2 orang penjaga itu tak sempat lagi mengeluarkan suara sedikit pun. Dan Cempaka dengan kesigapannya menangkap kedua tubuh penjaga itu agar tidak jatuh mengeluarkan suara. Berhasil. Aku akan memberi tanda pada Raden Purbaya untuk masuk ke atap pondok Paman Dewangga. Awas adik Purbaya, agaknya Ki Cengkar Pawon melihat bayanganmu. Cepat masuk ke dalam bilik Paman Dewangga. Hup, hup. Siapa itu? Kemana bayangan tadi? Apakah masuk ke dalam pondok Prabu Dewangga? Oi, penjaga! Penjaga! Di mana engkau? Penjaga! Itu dia. Tidak berdaya. Tertutup jalan darahnya. Setan, perbuatan siapakah ini? Aku. Tuan Dewangga, apa mau? Apakah engkau berniat mencari perkara dengan kami? Apakah engkau sudah tidak menyayangi anak dan cucumu? Tentu saja, aku menyayangi anak dan cucuku. Tetapi aku ingin naik mencari angin di atas. Karena aku khawatir kedua penjagamu akan menyusahkan aku. Kubuat ia tidak berdaya. Lalu engkau kembali lagi ke dalam bilikmu? Ya, karena aku lihat engkau mengetahui perbuatan. Kembalilah engkau ke dalam pondok. Jangan mencoba mencari keributan. Baiklah. Maafkan aku, Ki Cengkar. Hup,
Benar-benar mencurigakan sekali Sakti Dewangga itu. Biarlah, aku akan membantu mengawasinya. Hop, hop. Apa yang kau lakukan di sini? Tidur. Dasar gentong nasi. Ayo pusatkan kembali perhatianmu. Perketat penjagaan di sekitar tempat ini. Aku akan mencari beberapa tenaga untuk membantu kalian di sini. Hop. Apa maumu Tuan Dewangga? Apakah engkau berniat mencari perkara dengan kami? Apakah engkau sudah tidak menyayangi anak dan cucumu? Tentu saja aku menyayangi anak dan cucuku. Tetapi aku ingin naik mencari angin di atap. Karena aku khawatir kedua penjagamu akan menyusahkan aku. Kubuat ia tidak berdaya. Lalu engkau kembali lagi ke dalam bilikmu? Ya, karena aku lihat engkau mengetahui perbuatanku. Kembalilah ke dalam pondok. Jangan mencoba mencari keributan. Baiklah. Maafkan aku, Ki Cengkar. Benar-benar mencurigakan sekali Sakti Dewangga itu. Biarlah. Aku akan membantu mengawasinya. Hop, hop. Apa yang kau lakukan di sini? Tidur? Dasar gentong nasi. Ayo, pusatkan kembali perhatian. Perketat penjagaan di sekitar tempat ini. Aku akan mencari beberapa tenaga untuk membantu kalian di sini. Hop! Ki Cengkar telah pergi. Keluarlah, hai anak muda. Terima kasih Paman Dewangga. Terima kasih Paman. Siapakah kalian ini? Dan apakah keperluan kalian mencari penyakit datang kemari? Apakah Paman lupa kepada saya? Tidak mengenal saya lagi? Engkau Prabu Purbaya? Benar, Paman. Saya adalah Purbaya. Saya datang kemari ingin melihat situasi di keraton Paman. Terima kasih atas perhatian Tuanku Purbaya. Terima kasih, terima kasih. Sudahlah, kita tidak perlu berbasa-basi lagi. Paman harus dapat menyembunyikan keluarga Paman dari sini, baru melakukan perlawanan terhadap mereka. Berapakah keluarga Paman Dewangga dalam pondok ini? 2 orang anak perempuan dan seorang cucu laki-laki. 2 orang menantuku cukup memiliki kepandaian. Jika begitu, usaha kita sekarang adalah menyembunyikan 2 orang putri Paman, cucu Paman, serta istri Paman. Aku sudah tidak lagi mempunyai istri Tuan Purbaya. Ia meninggal beberapa tahun yang lalu. Di atas telah bertambah 2 orang penjaga. Sebaiknya kita jangan membuang-buang waktu lagi. Di mana kedua putri Paman itu? Juga cucu laki-laki Paman. Santika, Lingga, keluarlah. Ini adalah Prabu Purbaya dari Karangsedana. Berilah salam hormat pada beliau. Terimalah salam hormat dari Santika, Tuanku Purbaya. Salam sejahtera. Semoga Tuanku selalu dalam lindungannya. Semoga kita semua berada dalam lindungannya. Mereka adalah 2 menantu saya. Di mana istri kalian? Istri Ananda maupun istri Kandalingga sedang pulas tertidur. Demikian juga putra Kakang Linggapati. Benar, Ayahanda.
Apakah telah terjadi sesuatu yang penting dalam keraton? Tidak. Ketahuilah, kedatangan Prabu Purbaya adalah untuk menyelamatkan kita semua. Tidak tepat, Paman Dewangga. Kami berdua hendak menyelamatkan kedua putri Paman dan cucu Paman saja. Sedangkan Paman dan kedua mantu Paman bersama-sama dengan saya dan juga Cempaka kakak saya akan berjuang mengusir pengacau-pengacau dari istana ini. Bersediakah kalian? Seandainya saja istri dan juga kemenakan saya tidak dijadikan taruhannya, saya akan berjuang mempertaruhkan nyawa saya untuk mengusir mereka, membalaskan sakit hati kami atas sikap mereka yang teramat congkak. Iya, putraku masih teramat kecil. Jika saja tuanku dapat mengupayakan keselamatan putraku, istriku, serta istri Dimas Santika, maka kami tidak akan lagi ragu untuk menerobos keluar dan mencari mereka. Kita akan segera tinggalkan tempat ini agar tidak terlalu mencurigakan. Biarlah kalian berdua serta Paman Dewangga tetap di sini. Biarlah aku yang akan membawa kedua istri kalian serta putramu Linggapati. Sebaiknya siapkanlah segera istri kalian serta putramu Linggapati. Baiklah, kami akan segera bangunkan. Bangunkan secara halus dan jangan buat mereka terkejut. Ya, Ayahanda. Beberapa saat kemudian, Cempaka dan Raden Purbaya telah bersiap-siap untuk meninggalkan pondok utama Baginda Sakti Dewangga. Cempaka nampak memanggul tubuh istri Linggapati, sementara Raden Purbaya memanggul tubuh istri Santika, sedangkan putra Linggapati berada dalam pondongannya. Ketiganya telah dibuat tidak berdaya untuk lebih memudahkan gerakan mereka. Biar saya yang akan mendahului di muka. Mungkin saya akan lebih leluasa dengan satu beban ini. Tapi, apakah di atas atap sudah kau bereskan penjaganya? Sudah, Adik Purbaya. 4 orang penjaga atap pondok ini sudah aku bereskan. Kita akan meninggalkan istana ini melalui atap. Bagaimana? Kau sudah siap, Adik Purbaya? Sudah. Kami berangkat, Paman. Jalankanlah rencana yang sudah kita atur, seandainya gerak kami diketahuinya. Ayolah, berangkat, Kak. Baiklah. Hup! Sunyi seluruh bagian istana. Beberapa penjaga terlihat di bawah sana sedang meronda. Aku harus memberikan tanda pada Adik Purbaya. Raden Purbaya segera saja melompat naik ke atas atap manakala melihat tanda dari Cempaka. Dan kemudian dengan penuh kewaspadaan mereka mulai menyusuri lekuk-lekuk atap menuju ke samping istana Kencana Wungu. Akan tetapi tiba-tiba saja dari belakang mereka terdengar teriakan ramai. Hei, awas, ada pengacau! Ada penyeludup yang memasuki istana! Hoi! Ada penyeludup yang memasuki istana! Ya! Oh, celaka. Bersembunyi dahulu, Adik Purbaya. Masih beberapa kompleks yang harus kita lalui untuk meninggalkan istana ini. Cepat, penjaga mulai naik meronda ke atas. Berapat kemari, Adik Purbaya. Kita tidak akan dapat berlari cepat dengan beban di punggung kita ini. Dan lagi, mereka tentu akan dapat melihat bayangan kita. Jarak dari pondok terakhir ke tembok samping istana cukup jauh. Kita tidak dapat melayang melompatinya. Mereka akan dapat melihat dan mengejar kita. Benar, Kak. Kita bersembunyi saja beberapa saat di sini. Sementara itu di pondok utama. Hei! Ada pengacau yang masuk ke dalam istana!
Ada pengacau yang masuk ke dalam istana Kepung dan jaga pintu gerbang. Woi! Ada apa? Kenapa kau berteriak-teriak seperti orang gila? Di mana pengacaunya? Oh, entahlah Tuan Dewangga. Dia sudah lenyap menghilang setelah membuat saya tidak berdaya. Lucu sekali. Lucu. Aku yang telah membuat engkau tidak berdaya. Aku yang mengerjakan dirimu. Aku hanya ingin membuktikan bahwa penjagaan di pondokku ini terlampau lemah. Ada apa, prajurit? Apalagi yang terjadi di sini? Oh, ampun Ki, ampun Ki. Oh, kami tidak tahu dan tidak mengerti. Tiba-tiba saja kami tidak sadarkan diri dan baru setelah beberapa saat kami dapat bangkit. Bodoh, tolong. Jangan salahkan mereka, Ki Cengkar. Akulah yang telah berbuat. Aku hanya ingin membuktikan kelemahan penjagaan di pondokku, di pondok utama ini. Ada apa di Pawon? Apa yang telah terjadi di sini? Tawanan kita ini berani bermain-main dengan kita, Kakang. Dia telah melumpuhkan 4 orang pengawal kita. Aku sekedar ingin membuktikan lemahnya penjagaanmu atas pondokku. Hai prajurit, apakah kau tahu siapa yang membuatmu tidak berdaya? Oh, ampun Ki Guru Amista. Saya tidak mengetahuinya. Gerakannya terlalu cepat. Ampun saya Ki Guru, ampun. Baiklah. Bangunlah engkau. Cepat perintahkan kelompokmu untuk menjaga dan mengepung istana ini. Dan perintahkan untuk segera menutup gerbang kota raja. Cepat kerjakan. Baik Ki Guru. Hop! Dan kau Pawon, kepung terus bilik utama ini. Aku akan menemui Prabu Sora untuk meminta bantuannya. Hop! Totokanmu hanya berpengaruh sesaat saja. Agaknya, mungkin itu karena aji rawa rontek yang diberikan Resi Amista pada para pengikutnya. Berbahaya sekali jika seluruh prajuritnya dibekali dengan kemampuan seperti itu. Walaupun sifatnya hanya sementara saja. Prajurit lawannya dalam perang akan hancur mentalnya menghadapi lawan seperti itu. Iya, agaknya Resi Amista tidak dapat dibiarkan lagi untuk menyebarkan angkara murkanya. Kita harus berupaya untuk melenyapkan bibit malapetaka yang sangat berbahaya. Shh, lihat itu adik Purbaya. Siapa yang berada di ujung atap itu? Prabu Sora. Setan. Rupanya dia bersekutu kembali dengan Resi Amista. Seharusnya dulu kau biarkan saja kakek Amista membunuhnya ketika kita dalam perjalanan menuju Gunung Bukir. Iya, seharusnya memang demikian. Awas, dia kelihatannya mendekati kemari. Lepaskan saja pondonganmu itu. Kita agaknya harus bersiap untuk bertempur. Dengan hati yang tegang, kedua remaja dari Karang Sedana itu menunggu Prabu Sora yang kian mendekatinya. Tiba-tiba saja, tanpa disadarinya, dari belakang mereka terdengar suara halus yang teramat dikenalnya. Tetaplah di tempat kalian. Kakek. Shh, jangan mengeluarkan suara. Dan juga jangan keluar dari sini. Aku akan memancingnya menjauhi kalian. Aku ada bersama-sama dengan Hakim Unggu. Keluarlah nanti pada saatnya. Yuk. Siapa itu? Berhenti. Hop. Inilah aku, Prabu Sora. Ternyata engkau Mamangkuraya. Ya. Bagus. Pada kesempatan ini, aku akan mencoba membalaskan sakit hatiku.
Apakah engkau akan merusak dan menghancurkan istana ini dengan haji pamungkasmu itu, Prabu Sora? Aku tidak peduli. Kau harus mampus. Dan Resi Almista pun akan berterima kasih sekali kepadaku. Agaknya kini dunia sudah terbalik. Kau sudah menjadi anjing penjaga Resi Almista. Lucu sekali. Di mana mukamu, Prabu Sora? Malu, benar-benar malu. Mampus kau. Jangan bicara saja. Jangan berlama-lama di sini. Tinggalkan segera istana ini, Tuanku Raya. Baiklah. Aku tidak dapat bermain-main lebih lama lagi. Selamat tinggal, Prabu Sora. Jangan lari kau, kakek tua gila. Prabu Sora bersama-sama dengan sejumlah prajurit mengejar Mamang Kuraya dan kakek Pungkur. Tetapi tiba-tiba saja sejumlah pengemis muncul menghadang gerakan prajurit Kencana Wungu. Dan beberapa saat kemudian, setelah kakek Parang Pungkur lenyap bersama Mamang Kuraya, pengemis-pengemis yang muncul itu menghilang kembali bagaikan ditelan bumi. Apa yang telah terjadi di sini, prajurit? Pengacau itu muncul di sini. Kami bersama-sama dengan Prabu Sora mencoba mengepungnya. Akan tetapi, dia tiba-tiba saja dua orang pengawal itu menghilang lenyap setelah mendapat bantuan dari sekelompok pengemis tongkat merah. Setan! Iblis! Kuhancurkan kalian tongkat merah! Awas kau, Parang Pungkur! Aku akan memberikan pembalasan yang jauh lebih hebat atas usilanmu yang selalu mengganggu rencanaku. Menyebar dan perketat penjagaan di seluruh kota raja. Sampar angin. Minta Panglima Sendawa mengeluarkan sejumlah pasukan untuk mengamankan kota raja. Aku akan mencoba mengejar mereka. Berhenti, adik Purbaya. Kukira kelebatan hutan ini dapat membantu kita untuk beristirahat. Kita dapat mengumpulkan tenaga kita kembali. Baru kemudian meneruskan perjalanan kita. Kemana kemudian tujuan kita, Kak? Saya kira Jati Bandar adalah yang terdekat. Kita dapat menitipkan keluarga Paman Sakti Dewangga pada Prabu Jala Bandungan. Ya, aku kira itu yang terbaik. Kita ke sana setelah hilang rasa lelah dan penat tubuh kita ini. Dasar anak nakal. Kalian pikir kalian ini apa dan siapa? Itu kakek. Itu kakek. Kalian pikir kalian ini siapa? Mengapa mencari mati? Pergi mengunjungi sarang harimau seorang diri. Terima kasih atas pertolongan kakek. Iya, Kek. Kami tidak ingin merepotkan kakek yang sudah tua. Rupanya kau harus segera menyadari akan keadaan dirimu sendiri, Tuanku Raya. Kau sudah tua. Kau sudah seharusnya beristirahat. Dan duduk-duduk serta berbaring di balai-balai sambil menunggu ajalmu datang. Dasar anak tak tahu diuntung. Kau ingin aku seperti itu? Menunggu ajalku datang di balai-balai? Kau benar-benar keterlaluan. Kalian terlalu merendahkan aku, Mamang Kuraya. Maafkan saya, Kek. Bukan maksud saya akan menghina maupun merendahkan kakek sebagai seorang pendekar utama. Tetapi keadaan kakek yang sudah tua membuat saya tidak sampai hati
untuk merepotkan dan membuat susah. Kau ini benar-benar keterlaluan, Purbaya. Hah? Mati adalah jalan yang selama ini aku cari-cari. Sudah lama sekali aku menunggu kesempatan itu datang. Umurku memang sudah tua, tapi aku mengharapkan kematian itu sebagai seorang pendekar. Kematian yang berarti, kematian yang indah, kematian yang manis. Aku tidak ingin dan tidak mengharapkan kematian yang menakutkan. Kematian di atas pembaringan karena usia tua. Aku tak ingin itu. Aku tidak menghendaki itu. Karena itu aku mengharapkan sekali bertemu dengan hal-hal seperti ini. Apakah maksudmu mengharapkan adanya banyak kejadian seperti ini, Kuraya? Hadirnya kejahatan yang bersih Maharaja Lela. Begitu maksudmu? Tua gila gendeng. Kentut busuk. Kentut busuk. Kata-katamu adalah kentut busuk. Kau kira aku ini apa? Manusia berhati iblis? Ataukah iblis itu sendiri? Masakan aku seperti itu? Mengharapkan kejadian rusuh seperti ini? Dasar gila, orang tua gendeng. Karena itu berbicaralah lebih jelas lagi kepada mereka. Mereka pasti mengerti akan semua pembicaraanku. Kau saja yang tua bangka bodoh. Dengarlah. Maksudku itu adalah aku akan sangat bergembira dan puas lahir batin jika bisa mati dalam membela kebenaran, mati dalam menumpas kebatilan. Dan itu pun bukan berarti mencari-cari mati dengan membabi buta. Aku tetap mempertahankan hidup dan kehidupan yang diberikan oleh Yang Maha Pencipta. Aku tidak akan menyia-nyiakannya. Tapi aku menyadari bahwa kematianku akan segera tiba. Dan untuk itu, aku mengharapkan sebuah kematian yang indah. Dan bergelut dalam kerusuhan seperti inilah yang mungkin atau memungkinkan aku mendapatkan kesempatan itu. Jika begitu, maafkanlah kami berdua, Kek. Kami tidak bermaksud merendahkan kakek, tidak bermaksud menyudutkan kakek pada usia seperti ini. Dan terus terang, saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan kakek ke tempat ini. Dan aku mengucapkan banyak terima kasih padamu, kakek tua gendeng. Karena pemberitahuan darimu, aku berkesempatan meramaikan situasi di Kencana Wungu ini. Iya. Itu siapa yang kalian bawa? Keluarga Prabu Sakti Dewangga kah? Benar, Kek. Mereka ini adalah putri dari Prabu Sakti Dewangga. Dan bocah kecil ini adalah cucunya. Kami bermaksud membawanya ke Jati Bandar. Untuk apa engkau membawa ke sana? Cukup di sini saja. Apa maksud kakek Pungkur? Pasukan besar Karang Sedana yang dipimpin oleh Kiai Sedawarna ada di dalam hutan ini. Tak jauh lagi dari tempat ini. Dan pasukan besar Jati Bandar pun ada bersama-sama di sana. Benarkah demikian? Ada apa, Tuanku Purbaya? Apakah Tuan keberatan dengan adanya pasukan besar itu? Iya, Kek. Aku tidak menghendaki perang terbuka. Aku khawatir dan tidak ingin menyaksikan ratusan, bahkan ribuan mayat yang berkelimpangan. Tidak. Aku tidak ingin terjadi hal itu. Sebaiknya kita sekarang membawa keluarga Prabu Sakti Dewangga ke kelompok pasukan Karang Sedana dulu, adik Purbaya. Iya, sudah lewat tengah malam. Sebentar lagi fajar akan datang. Kita perlu untuk tidur walaupun sesaat. Sebuah saran yang baik sekali. Aku pun ingin beristirahat dengan dijaga oleh ribuan prajurit. Dan besok pagi-pagi kita bangun dengan pikiran yang segar.
Dan kita akan lebih mudah memikirkan jalan yang terbaik untuk menghadapi kelompok Resi Amista. Begitu kan? Ayo, mari. Untuk apa kakek datang kemari? Untuk melihat muridku yang telah mengkhianatiku. Aku tidak pernah mengkhianati kakek. Aku tidak pernah mengkhianati siapapun. Aku berbuat begitu adalah karena sikap dari orang-orang kakek yang liar, tidak tahu sopan santun, menghina diriku semau mereka. Aku tidak terima semua sikapnya itu. Dan apa yang telah aku lakukan masih belum sepadan. Suatu saat, seandainya aku telah mampu dan mempunyai kepandaian yang cukup tinggi, aku akan memberikan hukuman yang lebih berat dari apa yang mereka terima kemarin. Tapi tahukah kau apa yang kau lakukan kemarin? Membuka rahasia rawa rontek semu itu? Iya, itu perbuatan ingkar terhadap gurumu, ingkar terhadap kelompokmu. Lalu apakah yang sebaiknya aku lakukan? Membiarkan mereka terus menghinaku? Mengharapkan pertolongan dari kakek untuk menghukum mereka? Tidak. Kakek tidak akan pernah mau menghukum orang-orang kakek yang telah menghina diriku. Kakek tidak bisa menilai perbuatan itu sebagai perbuatan yang salah. Karena itulah saya mengambil tindakan seperti itu. Saya tidak menyesalinya. Saya puas melihat mereka merangkak-rangkak seperti anjing yang kena pukul. Saya puas, Kek. Baiklah, kita lupakan saja hal itu. Sekarang marilah kita membicarakan hal lain. Bagaimana sikap Purbaya? Apakah dia mau bertanggung jawab? Sudahlah. Tidak usah membicarakan dirinya lagi. Aku tidak akan menuntut apapun darinya. Dia tidak perlu mempertanggungjawabkan hal itu. Tidak perlu. Kenapa, Mita? Apakah dia mengelak dari tanggung jawabnya? Begitu rendahkah jiwanya? Sayang sekali. Sayang sekali. Sudah seharusnya anak itu mendapat hukuman, mendapatkan balasan. Aku harus menghukumnya. Aku tidak rela muridku diperlakukan seperti itu. Aku akan membalaskan perbuatannya itu. Tidak perlu, Kek. Biarkan saja. Suatu saat, jika aku mempunyai kepandaian yang cukup, aku akan membalaskan semua sakit hatiku ini. Ki Cengkar Pawon, Kakang Mas Purbaya, juga Raden Kuda Amoksa. Raden Kuda Amoksa. Ada apakah dengan orang itu? Apakah kakek mengenalnya? Di manakah saya dapat menjumpainya? Dia adalah pembunuh orang tua saya. Apakah engkau tidak tahu bahwa orang itu telah tewas? Apa? Sudah tewas? Raden Kuda Amoksa sudah tewas? Dewata Agung, akankah aku menjadi anak yang tidak berbakti? Tidak dapat membalas budi ayahandaku. Masih ada kesempatan, Mita. Masih ada. Masih ada? Apa maksud kakek? Jika kau menurunkan dendammu pada putrinya, kau akan dapat membalaskan budi ayahandamu yang tewas secara penasaran. Jadi Raden Kuda Amoksa mempunyai seorang putri, mempunyai keturunan? Kau beruntung, Paramita. Ia mempunyai keturunan. Kau dapat menumpahkan, menagih dendammu kepadanya. Katakanlah, Kek, siapa dia dan di mana saya dapat menjumpainya? Tetapi sayang sekali, kau tidak dapat ceroboh menghadapinya. Kepandaiannya tinggi sekali, jauh melebihi kepandaian Raden Kuda Amoksa sendiri. Walau bagaimanapun, aku akan membalaskan dendam ayahanda.
aku akan membalaskan dendam ayahanda. Katakanlah siapa dia dan di mana saya dapat menjumpainya. Tahan dan kuasai emosimu itu, Mita. Tidak. Tahan. Tidak, aku harus mencarinya segera. Biarkan aku keluar dari tempat ini, Kek. Aku akan membalaskan dendam ayahandaku. Kau bohong. Kau tidak berniat untuk membalaskan dendam ayahandamu. Kau hanya ingin membunuh dirimu. Kau ingin menghabiskan nyawamu sendiri karena keputusasaanmu. Apa maksud kakek? Apa maksud kakek? Ya, kau ingin membunuh dirimu karena putus asa. Tidak, aku tidak putus asa. Aku akan mencari dan membunuhnya. Jika memang benar kau ingin membunuh semua musuh-musuhmu, jika kau ingin membalaskan sakit hatimu pada mereka yang telah menghinamu, kau justru tidak boleh bersikap seperti tadi. Tahan emosimu, kuasai emosimu, maka kau akan dapat membunuh Anting Wulan. Anting Wulan? Diakah pembunuh orang tuaku? Benar. Dia adalah seorang tokoh wanita yang berilmu tinggi. Untuk membunuhnya kau harus mempergunakan otakmu di samping kepandaianmu. Jadi, apakah yang harus saya lakukan, Kek? Beritahu saya, apa yang saya harus lakukan? Raden Purbaya mempunyai kepandaian yang sangat tinggi. Kau harus bekerja sama dengannya. Kau harus menikah dahulu dengannya. Baru kemudian bersama-sama dengan suamimu itu membunuh Anting Wulan. Tidak, aku tidak mau menikah dengannya. Tidak. Tidak, kakek. Dia tidak mau menikah denganku. Dia tidak mau bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Mita, dengarlah. Aku mempunyai satu cara untuk menguasai diri anak itu. Kakek mempunyai cara? Bagaimanakah itu? Kau harus dapat mendekati pemuda itu. Pemuda yang kau cintai. Apakah dia tidak membencimu? Tidak, dia tidak membenci saya, Kek. Dia justru sangat menyayangi diri saya. Akan tetapi hanya sayang seorang kakak pada adiknya. Sudahlah, jangan kau menangis. Aku mempunyai kekuatan untuk merubah hatinya, merubah sikapnya padamu. Maukah engkau mendekatinya? Mengapa aku harus menikah dengan orang yang tidak menyukaiku? Tidak usah, Kek. Bukankah untuk membalaskan dendam, aku dapat belajar ilmu kesaktian dari kakek. Aku dapat mempelajari rawa rontek yang sejati. Tidak sekedar aji rawa rontek semu yang kakek berikan pada para prajurit dari hutan bambu Situraja. Ya, memang bisa saja. Tapi untuk itu kau harus membuang waktu sampai 7 tahun atau mungkin lebih dari 10 tahun. Kau belum mempunyai dasar yang cukup untuk menguasai aji tersebut. Sudahlah, dengarkan saja kata-kataku, Mita. Menikahlah dengan Purbaya, dan kau akan dapat membalaskan dendammu bersama-sama dengannya, bersama-sama dengan suamimu. Tapi aku juga harus membalaskan dendam pada Kakang Mas Purbaya. Dia telah menyakiti hatiku dengan menolak ikatan perjodohan dan sekaligus tanggung jawabnya ini. Apa sulitnya membalas dendam kelak setelah menjadi suamimu? Bukankah justru akan menjadi lebih mudah, Mita? Tapi... Dengarlah, jangan banyak pertimbangan jika memang kau ingin membalaskan dendam ayahandamu. Baiklah, Kek. Saya mau membalaskan dendam ayahanda. Beritahukan saya caranya. Kau dekatilah Raden Purbaya dan usahakanlah agar tanpa setahu dirinya taruh bubuk ini pada makanannya, ya. Bubuk berwarna kuning? Apakah itu bukan racun? Dengarlah, setelah ia memakan ramuan ini, sikapnya akan berubah terhadap dirimu. Cobalah kau lakukan.
kau akan segera melihat hasilnya, Mita. Baiklah, Kek. Berikan bubuk itu pada saya. Bagus. Bagus, muridku Mita. Ini terimalah bubuk ini. Dan ingat, jangan sampai ada satu orang pun yang tahu tentang bubuk kuning ini. Baik, Kek. Jika begitu, ayo, cepat keluarlah dari dalam tahanan. Beristirahat dan cari Raden Purbaya di hutan sebelah selatan keraton ini. Sementara itu di sebuah hutan lebat yang tak jauh dari perbatasan Kencana Wungu. Tunggu Kak Cempaka. Oh, kemanakah Kak Cempaka? Aku ingin kembali segera ke keraton Kencana Wungu. Tunggu dulu, Kak. Aku juga akan kembali ke sana. Tapi kita tidak bisa pergi secara diam-diam. Kakek Mamangkuraya akan menjadi semakin marah pada kita. Kita sudah meninggalkannya pergi tanpa memberitahunya. Kini kita akan mengulanginya. Bukankah kakek akan menjadi kecewa sekali dengan kita? Ya, aku mengerti. Tapi banyak sekali hal yang harus kita kerjakan di sana. Bagaimana nasib adik Paramita yang akan kita lihat kemarin? Bagaimanakah nasib Prabu Sakti Dewangga setelah kita meninggalkannya? Dan satu hal yang sangat aneh, aku tidak melihat adik Paramita saat kita masuk kembali ke dalam keraton semalam. Aku khawatir terjadi sesuatu dengan dirinya di sana. Iya, aku pun mengkhawatirkan mereka semua. Tapi sekarang kita tidak dapat bertindak sendiri. Sebaiknya kita ikuti rencana yang telah dibuat oleh kakek Mamangkuraya. Malam nanti kita bersama-sama akan menyatroni istana Kencana Wungu. Tapi aku tidak sabar lagi. Aku ingin menyelidiki keadaan adik Paramita. Ingatlah, Kak. Di sana kini telah hadir Prabu Sora di samping Resi Amista. Di samping itu, Kisampar Angin dan Cekar Pawon juga harus kita perhitungkan. Tetapi jika kita berangkat malam nanti, kakek Mamangkuraya akan dapat kita harapkan untuk menghadapi Resi Amista. Sementara itu, Ki Pungkur dan juga jago-jago dari Jati Bandar akan dapat membantu kita untuk menghadapi tokoh-tokoh hitam itu. Bersabarlah untuk beberapa saat, Kak. Ya, baiklah. Aku akan menunggu hingga hari menjadi gelap. Suatu keputusan yang sangat bijaksana. Mari duduklah Cempaka. Purbaya, ada yang ingin kubicarakan. Mari, duduklah di sini, di rerumputan ini. Aku ingin membicarakan tentang sesuatu yang luar biasa yang kutemui di keraton Kencana Wungu. Apakah itu, Kek? Tadi malam ketika hari baru saja gelap, ketika aku hendak mendekati istana, aku melihat seorang prajurit yang mencurigaiku. Karena itu, tanpa pikir panjang, aku segera melumpuhkannya dengan menotok beberapa jalan darahnya di sekitar pinggangnya. Prajurit itu terjatuh tak berdaya. Tapi kemudian bangkit kembali. Kau sudah mengerti? Tahukah kau bahwa itu adalah jenis ilmu jahat yang ada di dalam dongeng masa lalu? Iya, kami telah mengetahuinya, Kek. Ilmu sejenis rawa rontek. Anak bengal, anak naga. Bagaimana jika kalian mengetahuinya tidak cepat-cepat memberitahu aku? Itu adalah sebuah ilmu yang sangat berbahaya, yang pasti bersumber dari Resi Amista. Entah dari mana lagi ia berhasil meningkatkan ilmunya. Ilmu yang merupakan tingkatan teratas dari 5 bayang-bayang yang dimilikinya. Berbahaya sekali Resi asing itu. Lalu, apakah yang kakek lakukan selanjutnya? Ketika aku melihat dia bangkit kembali, sebelum sempat berteriak, aku lumpuhkan lagi dengan cepat. Aku menjadi penasaran
Kutunggu prajurit itu beberapa saat. Kuperhatikan gerak-geriknya. Dan ternyata benar. Prajurit itu bangkit kembali dengan tegarnya. Apakah kemudian kakek memukulnya dengan lebih keras lagi? Ya, benar. Aku melakukan hal itu. Dan ternyata prajurit itu tewas. Tidak dapat bangkit lagi. Benar. Itulah Rawa Rontek Semu yang merupakan aji yang dilimpahkan dengan begitu saja oleh Resi Amista. Rawa Rontek itu hanya akan bertahan untuk beberapa hari saja. Bagaimana kalian bisa mengetahui itu semua? Paramita yang telah menceritakannya pada kami. Paramita? Bagaimana bisa gadis itu? Dia kini telah berguru dengan Resi Amista. Iya, resi asing itu telah mempengaruhi Paramita. Setan, benar-benar iblis neraka. Jahat sekali hati resi asing itu. Mau mempengaruhi jiwa anak gadis semuda itu. Lalu, apakah yang dapat kita lakukan menghadapi Resi Amista yang demikian tangguhnya itu, Kek? Biarlah resi asing itu bagianku. Aku yang akan mencoba kehebatan ilmu yang selama ini kudengar hanya dalam dongeng saja. Satu hal lagi. Mengapa saya tidak setuju terjadinya kontak langsung dua pasukan adalah karena Rawa Rontek. Semua yang dimiliki oleh prajurit-prajurit Kencana Wungu yang sesungguhnya adalah begal-begal liar dari hutan bambu Situraja. Itu sebabnya, Kek. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana sikap dan mental prajurit-prajurit kita di medan tempur manakala menjumpai lawan seperti itu. Adik Purbaya benar, Kek. Seandainya itu sampai terjadi, pasukan Karang Sedana maupun Jati Bandar akan habis, hancur di medan tempur. Ya, memang kau benar, Purbaya. Kau benar, Cucu. Sebaiknya nanti malam kita berusaha untuk mengusir Resi Amista dari dalam istana. Jika perlu, kita lenyapkan manusia biang malapetaka itu. Benar, Kek. Ya, sebentar, Cucu. Sepertinya aku mendengar suara pertempuran tidak jauh di depan kita. Ya, benar, Kek. Sayup-sayup aku pun mendengarnya. Mari kita lihat. Ya. Bukankah itu? Adik Paramita. Iya. Itu Adik Paramita. Pasukan manakah lawannya, Kek? Berhenti! Lihat, hai! Kakak Mas Purbaya! Ada apakah di sini? Apa yang telah terjadi, prajurit? Sebaiknya Tuan tidak perlu mencampuri urusan kami. Menyingkirlah agar persoalan ini tidak melingkar dan melibatkan kalian. Gila. Siapakah kalian ini? Prajurit Jati Bandarkah? Kami adalah kelompok prajurit Jati Bandar. Apakah yang kalian inginkan? Gila. Setan. Apakah kau tidak mengetahui siapa yang berada di hadapanmu? Bukalah mata kalian. Pemuda itu adalah junjunganku. Junjungan kalian juga. Gusti Prabu Purbaya dari Karang Sedana. Benarkah itu semua? Mintalah maaf sebelum beliau menjatuhkan hukuman pada kalian semua. Maafkan kami semua. Ampunkan kami yang tidak tahu dan mengerti, Tuanku. Ampun. Bangkitlah, Paman. Iya. Tidak apa. Engkau tidak mengerti dan tahu siapa diriku. Berarti engkau tidak menghinaku. Apa yang telah terjadi di sini, Paman? Orang itu hendak bertemu dengan Tuanku. Hendak memasuki wilayah ini. Sudahlah, tinggalkanlah tempat ini. Tapi, ketahuilah, gadis itu adalah keluargaku sendiri. Ampunkan hamba sekali lagi, Tuanku. Ampunkan saya, Nona. Sudahlah, Paman. Tinggalkan tempat ini. Biarkan kami bersama Nona itu. Teruskanlah tugas Paman menjaga tempat ini. Baik, Tuanku.
Ayo, kita teruskan perondaan. Kau kembali, Paramita. Kemana saja kau sejak kemarin? Kami tidak melihatmu ketika memasuki istana Kencana Wungu. Aku telah memutuskan untuk tidak kembali lagi kepada Resi Amista. Aku ingin kembali ke Karangsedana. Maafkan Kak Cempaka, Kakang Mas. Sudahlah, tidak ada yang perlu dimaafkan. Marilah, kita kembali ke pasukan. Kau dapat bertemu dengan Kiai Sedawarna, gurumu yang sesungguhnya. Mari. Kakang Mas Purbaya maupun Kak Cempaka tidak mencurigaiku. Bagus. Rencanaku akan lebih mudah untuk kujalankan. Aku harus berhati-hati melaksanakannya. Guru Kakang Mas Purbaya tentu mempunyai pandangan dan kepekaan yang tinggi. Aku harus berhati-hati. Sementara itu di bagian lain dari hutan tempat pasukan Karangsedana dan Jati Bandar bersembunyi, serombongan kuda berderap kencang seakan-akan hendak membelah kesunyian hutan itu. Tetapi tiba-tiba saja lari kuda-kuda tersebut terhenti. Setan! Siapakah yang hendak main-main denganku? Hei! Keluarlah kalian setan pengecut! Jangan bersembunyi seperti tikus pengecut! Keluarlah! Adikku, pastilah kita telah bertemu dengan yang kita cari. Woi, keluarlah! Siapakah kalian ini? Mengapakah kalian berteriak-teriak seperti orang gila? Kau sendiri siapakah, sobat? Seorang prajurit. Mengapa berada di dalam hutan? Aku berada di dalam hutan ini, sedang menunggu dan hendak menangkap serigala-serigala seperti kalian. Pastilah kalian ini adalah prajurit dari Karangsedana. Mau apakah kau dan pasukanmu datang kemari merusak hutan kami? Aku cukup mengenal sikap dan perilaku prajurit Kencana Wungu. Tidak ada satupun yang bersikap seperti begal liar, seperti yang kalian tampakkan di hadapanku. Setan! Kami adalah prajurit Kencana Wungu. Kakang, sebaiknya kita rancang saja tubuh orang ini. Bukankah tugas kita adalah membersihkan hutan ini dari pengacau-pengacau dari Karangsedana, Kakang? Mengapa tidak segera kau suruh keluar orang-orangmu? Rupanya prajurit Karangsedana cukup pandai bergelantungan. Turunlah kalian semua. Turun! Dan kepung begal liar ini, hayo! 12 orang. Adik-adikku, apakah kalian berani menghadapi mereka? Masing-masing 2 prajurit Karangsedana. Kakang, apakah kau ingin mengajak kita bermain-main tidak keruan? Biarlah aku yang menghadapi mereka, Kakang. Apakah kau benar sanggup menghadapi mereka sekaligus? Mengapa tidak, Kakang? Hai, prajurit Karangsedana, hadapilah aku. Majulah kalian semua. Setan! Biarlah aku yang menghadapi dengan sombong itu. Berhati-hatilah, adik Kandar. Agaknya orang itu mempunyai andalan untuk bersikap sombong. Jangan khawatir, Kakang. Aku akan menyelesaikannya. Ayo majulah sombong. Buka seragam prajuritmu. Aku tahu kau bukanlah prajurit Kencana Wungu. Kau adalah begal-begal liar. Ayo maju. Kau akan menghadapi gue seorang diri. Menghadapi prajurit Kencana Wungu. Kau tidak akan sempat lagi untuk mencabutnya. Tidak usah sungkan-sungkan. Maju dan seranglah aku.
aku sanggup menghadapimu dengan tanganku ini. Setan, kau memang mencari mati. Prajurit Karang Sedana yang dipanggil dengan nama Gandar tidak dapat menahan diri lagi. Kemudian menyerang lawannya yang sejak tadi menghina mereka. Pedangnya diayunkan cepat menebas ke arah pundak. Tetapi yang terjadi justru di luar dugaannya. Juga di luar perkiraan para prajurit Karang Sedana yang tengah menyaksikannya. Sambaran pedang yang baru pertama diayunkan Gandar dengan telak menyabet pundak lawannya. Dan seketika itu juga lengan kawannya putus dan terlempar ke tanah. Untuk sesaat Gandar pun terkejut. Kau tidak melawan? Tidak melawan? Siapa yang tidak melawan? Aku belum melawan. Tunggu saja. Bersamaan dengan akhir kata-kata prajurit Kencana Wungu itu, lengannya yang semula tergeletak di tanah melayang naik dan menempel kembali di lengannya. Dan darah pun seketika lenyap dari tubuhnya. Lihatlah, abang kau kira mudah membunuh prajurit Kencana Wungu. Kau tidak menghindar. Kau tidak melawan. Tidak melawan? Siapa yang tidak melawan? Aku memang belum melawan. Tunggu saja sebentar. Bersama-sama dengan akhir kata-kata prajurit Kencana Wungu, yang sesungguhnya adalah juga begal dari hutan bambu Situraja, lengannya yang tergeletak di tanah melayang naik dan menempel kembali di tempatnya semula, dan darah pun seketika lenyap dari tubuhnya. Lihatlah, apakah engkau kira akan mudah membunuh prajurit Kencana Wungu? Gila, ilmu iblis apakah yang dikuasai prajurit Kencana Wungu Gadungan ini? Berbahaya sekali. Adik Gandar tidak akan sanggup untuk menghadapinya. Mundurlah, Adik Gandar. Biar aku yang akan menghadapi prajurit Gadungan itu. Apa kau juga ingin mencoba? Apakah kau masih mengira aku akan memberikan pertunjukan gratis lagi kepadamu? Kali ini tidak lagi sobat. Kita akan bertarung. Dan kau boleh bersiap-siap berdoa sebelum kau mencabut pedang dari pinggangmu itu. Jangan kau terlalu sombong. Kau tidak hanya sekadar menghadapi prajurit Karang Sedana, tapi kau menghadapi aku, Jalu Beteng dari Telaga Bodas. Kakang, biar aku mencobanya dahulu. Rasanya aku masih sanggup untuk menghadapi ilmu setannya itu. Adik Gandar, mundurlah. Biarlah aku yang akan menghadapinya. Kau menepilah. Baik, Kakang. Kau mundurlah, Adi Singolodra. Biar aku yang menghadapi orang dari Telaga Bodas itu. Kenapa? Apakah Kakang tidak percaya padaku? Apakah Kakang meragukan kemampuanku untuk menetak leher orang Telaga Bodas yang sombong ini? Biar aku yang hadapi. Baiklah. Tapi berhati-hatilah. Jangan khawatir, Kakang. Ayolah maju kau orang Telaga Bodas. Berhati-hatilah, sobat biar. Aku akan mencoba memberikan pukulan yang keras di kepala dan juga dada lawanku ini. Jalu Beteng, perwira utama dari Karang Sedana, menyerang lawannya dengan ayunan-ayunan pedangnya ke arah sekitar kepala dan dada.
Singolodra yang tidak mampu menghadapi derasnya serangan Jalu Beteng memasang dirinya dan mematik aji rawa rontek yang didapatnya dari Resi Amista. Aku akan membiarkan tubuhku jadi sasarannya, tapi aku akan mempergunakan kesempatan yang pendek itu untuk membalas menyerangnya. Ya! Ayunan pedang yang deras menyobek sebagian daging Singolodra. Dan bersamaan dengan itu, Singolodra bermaksud menyerang Jalu Beteng lawannya. Akan tetapi, belum lagi ia sempat membabat leher lawannya, tangan kiri Jalu Beteng dengan tidak diduganya menerpa deras ke arah kepalanya. Setan curang! Tunggu dulu. Apalagi maumu setan curang? Aku hanya ingin melihat kemampuan dari aji rawa rontek yang dimiliki kawanmu itu. Apakah dia akan mampu menahan pukulanku tadi? Untuk sesaat, Bajul Segoro terhenyak dan kemudian memperhatikan Singolodra yang tergeletak tidak bergerak. Setelah beberapa saat, Bajul Segoro menjadi yakin bahwa adiknya Singolodra telah tidak bernyawa lagi. Bajul Segoro menjadi geram. Dengan mata berapi-api, dia memandang perwira Karang Sedana yang mengaku berasal dari perguruan Telaga Bodas. Kau telah berhasil membunuh adikku. Untuk itu, kau dan juga seluruh anak buahmu akan menebus semua dosamu itu. Ki Bajul Segoro kemudian menyerang Jalu Beteng dengan serangan-serangan mautnya. Seakan-akan tokoh begal dari hutan bambu Situraja itu berusaha untuk secepatnya merobohkan lawannya. Akan tetapi, ternyata Jalu Beteng bukanlah seorang lawan yang mudah untuk dikalahkan. Untuk beberapa saat, pertempuran berjalan dengan cepat dan seru. Oh, setan belang. Tugasku untuk membuat gentar hati para prajurit Karang Sedana bisa-bisa gagal oleh kemampuan perwira itu. Aku harus segera merubah taktik. Kawan-kawanku akan kukerahkan untuk menyerang para prajurit-prajurit yang agaknya masih gentar melihat pertunjukan adikku yang telah tewas tadi. Oi, ayo, maju semua. Beri pelajaran para prajurit Karang Sedana itu. Serang! Celaka! Prajurit dari pasukanku pasti masih gentar melihat pertunjukan rawa rontek jangan tadi. Hoi, hadapi secara berpasangan. Jangan gentar. Ilmu rawa rontek yang dimiliki prajurit liar itu hanyalah sekadar ilmu kacangan. Pukul dan gedor dadanya. Ilmu itu tidak akan menunjukkan kehebatannya. Pertempuran antara dua kelompok kecil itu berlangsung, dan nampak prajurit Karang Sedana yang berjumlah 2 kali lipat lebih besar justru bertempur dengan setengah hati dan penuh keraguan-raguan. Dan mereka menyaksikan kembali saat seorang kawan mereka yang terluka menjadi sembuh, setelah beberapa orang kawannya yang bertempur di sekitarnya melindunginya untuk beberapa saat. Setan, seorang prajuritku berhasil mereka lukai. Benar-benar berbahaya. Harus berhasil menjatuhkan lawanku ini secepat mungkin agar dapat membantu anak buahku. Sementara itu tidak jauh dari pertempuran itu, apakah kalian tidak dapat mendengar sesuatu? Pertempuran? Iya, suara beberapa orang yang tengah terlibat dalam pertarungan. Benar, Gusti Purbaya. Ya, tidak terlalu jauh di sebelah utara. Marilah kita melihat ke sana segera. Ayo, kau juga ikutlah, adik Paramita. Baiklah, Kakang Mas Purbaya. Hup! Hup! Hup!
prajurit Karang Sedana. Bersama dengan prajurit Kencana Wungu. Oh, berbahaya sekali jika dibiarkan, Kakang Mas Purbaya. Biarlah aku yang akan mengusir dan sekaligus memberikan pelajaran. Hop! Hai! Ya! Hai! Hop! Ya! Hop! Hei! 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 Apa ini Nona Paramita? Hop! Nona, ini aku. Hop! Hop! Ya! Hop! Ya! Jangan kau panggil dan anggap aku sebagai rekanmu lagi. Prajurit liar, pengacau. Ya! Ya! Wanita liar, pengkhianat. Mundur! Cepat tinggalkan tempat ini. Mundur! Ya! Paramita, cukup. Awas kau, gadis liar. Aku akan mengadukan perbuatanmu ini pada gurumu. Awas kau. Adukanlah. Aku tidak lagi takut dengannya. Aku kini telah kembali pada Kakang Masku. Suruh datang kemari, Resi Amista. Bagaimana bisa terjadi seperti ini, Kisana? Entahlah, Tuan Kuraya. Tiba-tiba saja mereka datang. Dan seperti disengaja, mereka mencari-cari perkara. Bagaimana dengan 2 orang prajuritmu yang terluka itu? Hanya luka luas saja, Gusti. Ya, tetapi salah seorang di antaranya mendapat luka yang cukup parah. Perintahkanlah agar segera dibawa ke garis belakang. Baik, Tuanku. Kisana, jika sudah selesai kau mengurus anak buahmu, datanglah. Ada yang ingin kubicarakan padamu. Baik, Tuan Kuraya. Ada apa, Kek? Apa yang ingin kakek bicarakan? Tentang lawan mereka, Cempaka. Dan juga tentang sikap para prajuritnya setelah menghadapi lawan yang mempunyai simpanan rawa rontek semu itu. Ya, kakek benar. Kita akan berbicara dengan mereka tentang sikap mereka. Mungkin peperangan akan pecah. Kita tidak pernah tahu. Iya, benar Gusti Purbaya. Tapi kuharap perang itu tidak akan pernah terjadi. Semoga Dewata Agung menolak bala dan malapetaka yang mengerikan itu. Duduklah. Ada sedikit hal yang ingin kutanyakan padamu. Perihal apakah itu, Tuan Kuraya? Begini. Apakah tidak ada sesuatu yang luar biasa dan mengejutkanmu dalam pertempuran tadi? Maksud Tuan Kuraya, ilmu yang dimiliki oleh prajurit Kencana Wungu Gadungan itu? Iya. Apa yang kau lihat? Kau saksikan dalam pertempuran tadi? Ya, bagi saya tidak terlalu menakutkan rawa rontek palsu itu. Tapi para prajurit, anak buah saya mungkin akan menjadi gentar. Tapi saya berjanji akan memberikan penerangan pada mereka tentang rawa rontek yang palsu itu. Kau tahu cara menghadapinya? Menghadapi rawa rontek semua itu? Dan dari mana kau tahu bahwa itu adalah rawa rontek semu? Semula saya menjadi gentar dan takut dengan peragaan yang sengaja ditampilkan oleh salah seorang dari mereka. Tapi rasa penasaran dalam diri saya justru lebih besar. Saya mendengar bahwa rawa rontek adalah ilmu yang hanya ada di dalam dongeng-dongeng. Untuk itu, saya menjadi penasaran dan ingin membuktikan sampai di mana kehebatan dari ilmu itu. Iya. Lalu apa yang kau temukan? Apa yang kau temukan dari mereka? Ya, hanya sekedar rawa rontek tiruan. Hanya sekedar tipuan untuk anak-anak. Maksudmu? Mereka hanya ingin menakut-takuti kita. Yang mereka tampilkan hanyalah sekedar ilmu hitam, ilmu gaib kanak-kanak. Iya. Ilmu gaib kanak-kanak. Tetapi ilmu itu tetap cukup berbahaya bagi anak buahmu.
para prajurit dalam pasukanmu tidak akan mampu menghadapinya, ya kan? Saya akan mencari cara untuk itu, Tuanku Raya. Bagus. Untuk menghadapi ilmu itu, kau harus menyiapkan godam atau pemukul dari besi. Tetapi mereka yang telah memiliki ilmu yang cukup tinggi dan memiliki cadangan tenaga sakti, hal itu tidak perlu lagi. Benar, Tuanku Raya. Saya telah membuktikan dengan menewaskan seorang di antara mereka. Iya, bagus. Nah, sekarang kau boleh kembali beristirahat. Siapkanlah pasukanmu, dan kelak Gustimu Prabu Purbaya akan memerintahkan langsung pada Kiai Sedawarna untuk mempersiapkan seluruh prajuritnya, dan juga prajurit Jati Bandar yang menyertai pasukan kita. Baiklah. Jika begitu saya pamit, Tuanku Raya. Iya. Gusti Prabu Purbaya. Pergilah, Paman. Aku akan kembali beberapa saat lagi ke garis belakang. Hamba pamit, Gusti. Mereka tidak pernah menyadari bahwa ilmu iblis itu sesungguhnya telah hadir kembali. Satu-satunya jalan yang harus kita lakukan adalah mengusir Resi Amista secepatnya dari tempat ini dan memisahkan mereka dari para prajuritnya. Dengan demikian, para prajuritnya akan lumpuh dari ilmu iblis itu. Iya, nanti malam kita akan melakukannya. Kita akan datang ke istana itu dan mengusir tokoh-tokoh pengacau di dalam istana Kencana Wungu. Aku ikut. Rencana penyerangan malam nanti hanyalah melibatkan tokoh-tokoh utama saja, adik Paramita. Demi keselamatanmu, sebaiknya kau tinggal saja di sini. Baiklah, jika Kakang Mas tidak menghendaki aku untuk turut serta, aku akan menunggu di sini. Kau baik sekali, adik Paramita. Ayolah, sekarang mari kita kembali ke markas. Paman Sedawarna tentu gembira melihat kedatanganmu. Mari, Kak. Demikianlah, ketiganya kemudian kembali ke markas sementara pasukan Karang Sedana di tengah hutan wilayah Kencana Wungu. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah kehadiran Paramita kembali akan membuat malapetaka bagi Raden Purbaya dan Cempaka? Dan bagaimanakah nasib dari Keraton Kencana Wungu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-18 dengan judul Pedang Ular Mas. Sampai jumpa.